Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review juga sekaligus memberikan rekomendasi untuk esok hari ya. Baiklah, kita coba lihat dulu. Pertama ada IHSG. IHSG hari ini naik tipis ya, naik tipis di 0,28. Kita bisa lihat di awal pembukaan dia coba turun ke 6.245, akhirnya dia naik lagi, terus di sesi kedua juga dia turun dan akhirnya dia naik lagi dan sideways di sini. Value-nya cukup lumayan, 12,96T. Ini untuk IHSG kemungkinannya seperti apa nanti ya, kita coba analisa nanti. Sebelumnya kita coba lihat dulu untuk saham hari ini. Dari sektor yang naik adalah infrastruktur negara ya, 4,66%, dan yang naik itu ada Sen, ada Friend, cukup besar, Heli, Excel naik ya, Excel udah mulai naik. Terus ada Garuda dan lain-lain. Untuk yang paling rendah hari ini properti ya, properti sama pertambangan ya, karena pertambangan juga kemarin naik ya, kemungkinan juga dia hari ini turun. Kita lihat top value-nya ada di bank ya. Bank saat ini ada di harga 1470. Selanjutnya Telkom ini sangat luar biasa kenaikannya. Terus Elsa juga naik. Terus Excel cukup lumayan ya. Tower akhirnya naik juga ya. Ini Inco naik ya. Padahal sebenarnya Antam dan Tins lagi turun ya. Kita coba lihat top gainer. Untuk top gainer ada di Foru. Hari ini ada yang ini ya, ada yang arah ya. Untuk hari ini ada yang arah ternyata. Untuk yang loser ada Arto ya, Arto loser hari ini. EC ini udah berapa hari dia naik, terus akhirnya 2 hari ini dia turun juga ya. Oh ya, dimana sih saya pakai aplikasi ini? Jadi lebih gampang sebenarnya, lebih enak, kita bisa tahu dari sektornya, dari rankingnya, terus indeksnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya aplikasi ini sangat membantu teman-teman yang bagi pemula untuk melakukan pembelian saham ya. Nanti saya bisa berikan di sini untuk di kolom komentar untuk mendownload aplikasinya, dan teman-teman bisa menggunakan link ini ya. Oke, kita balik ke IHSG. IHSG hari ini naik 0,28% ya. Gimana IHSG ke depannya? IHSG kalau berdasarkan EMA 5 masih ada kenaikan ya, masih ada berpeluang untuk kenaikan walaupun tipis-tipis. Dan kalau saya ngelihat IHSG sekarang akan berada di zona ini ya, di daerah 0,5 hingga daerah 0,786 ini ya. Jadi tergantung nih. Jadi sebenarnya kalau saya ngelihat dia harus bisa ngelewatin 0,786 ini supaya dia bisa ada kenaikan ya. Kemungkinan kecil untuk turun, saya ngelihatnya palingan sampai di sini ya, 6.113. Jadi
untuk dilihat IHSG akan berada di zona sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depannya. Saya melihatnya seperti itu. Itu untuk IHSG. Selanjutnya, oh ya, untuk dari MACD sebenarnya masih ada tren kenaikan. Jadi di sini kita bisa lihat garisnya sideways ya. Jadi ya, saya ngelihatnya antara naik turun ya, berarti di kisaran rank 6114 sampai 6341 ini ya, 3307 lah, 6337. Itu untuk IHSG. Selanjutnya saya akan coba mereview untuk mingguan ya, saham rekomendasi mingguan. Yang pertama ada Antam, dimana Antam kemarin naik, hari ini tipis turunnya di 0,34%. Bisa kita lihat sebenarnya adanya ini ya, adanya akumulasi sebenarnya untuk hari ini ya. Turun di 0,34%, dimana Antam masih berusaha untuk naik. Esok berarti kalau dia turun di harga, untuk rank pertama untuk atas ada di sini ya, di 2910, terus selanjutnya di 2890. Tapi dia akan menguji ya, saya ngeliatnya besok dia akan menguji ke daerah 3140. Karena berdasarkan MACD ada tren kenaikan. Ini berdasarkan MACD ya, adanya tren kenaikan. Berdasarkan MA5 juga ada trennya kenaikan. Itu untuk Antam. Selanjutnya ada Inco sama ya. Oh, hari ini dia naik ya, beda. Untuk Inco hari ini dia naik di 0,78%. Dia akan berusaha coba naik ke daerah 6700 untuk Inco, sama Antam tadi adanya tren kenaikan. Bisa kita analisis sebenarnya kenapa, dari mana sih Inco ini bisa tren kenaikan. Kan sebelumnya saya udah bikin analisis ya buat Inco ini, adanya sudut kecil yang terbentuk, jadi dia akan melakukan kenaikan. Jadi saya ngelihat masih ada peluang Inco untuk adanya kenaikan hingga 7100 ini ya. Berdasarkan MACD juga kelihatan ya. Itu untuk Inco. Selanjutnya ada Tins. Untuk Tins hari ini turun tipis juga ya, sama kayak Antam tadi, tipis di 0,42%. Masih ada tren kenaikan. Berdasarkan MACD dia malah adanya tren penurunan ya untuk Tins ini. Jadi mungkin bisa dilihat besok. Kalau saya merekomendasikan untuk cut loss ada di 2340 ataupun di 2320 ya. Karena hari ini sudah adanya distribusi yang dilakukan selama 3 hari ya. Seperti itu untuk Tins. Jadi bisa diperhatikan saja apakah ini akan melakukan penurunan atau dia tetap adanya kenaikan di garis biru untuk MACD-nya ya. Ini saham mingguan. Selanjutnya saya akan coba mereview saham harian ya. Saham harian saya ini sangat lumayan mengagetkan ya. Yang pertama ada Sen hari ini naik 10%. Cukup lumayan ya untuk Sen hari ini, naik di 10%. Sangat bagus ya. Kita bisa lihat naik di 10%, adanya tren kenaikan. Saya ngelihat kedepannya Sen masih ada tren kenaikan ya. Tadi dia udah menguji di daerah garis 0,786, ternyata dia balik lagi. Dia akan coba naik lagi ke daerah ini, daerah 0,786 di harga 189. Kalau tembus dia akan
coba naik ke harga 202. Tapi saya ngelihat kalau dari bentuknya dia besok kemungkinan akan ada ini ya, koreksi dikit ya, koreksi dikit. Tapi kalau enggak dia akan coba melewati garis 0,786 ini. Ini untuk sen masih berpeluang, saya lihat masih ada. Jadi saham itu bukan bentuk ini ya, bentuk nggak akan ada dapat cuan lagi atau gimana, tapi masih berpeluang, itu masih berpeluang besar untuk semuanya. Selanjutnya Telkom hari ini sangat luar biasa juga ya, mengikuti sen di 9,46%. Kenapa saya merekomendasikan Telkom? Padahal Telkom sudah adanya tren penurunan, tapi malah saya merekomendasikannya. Tapi kemarin turun tipis, tapi hari ini dia kembali bisa naik. Dan ini menandakan bahwa akan ada tren kenaikan untuk Telkom ya. Kenapa saya merekomendasikan Telkom? Kenapa nggak saya rekomendasikan yang lain? Karena saya melihat Telkom ini sudah di batas support ya sebenarnya. Terus hari ini kenapa dia bisa naik? Karena ada isu yang membuat dia naik, dimana dia akan melakukan, nggak salah tuh, investasi ya di Gojek. Jadi ini yang membuat Telkom bisa naik setinggi ini. Bagaimana kedepannya? Saya melihat Telkom masih ada kenaikan. Jadi jangan mengira bahwa saham-saham itu harus berdasarkan milik negara ataupun berdasarkan bagus fundamentalnya juga enggak. Banyak faktor yang menyebabkan dia akan bisa naik. Jadi hari ini dia mantul karena kita bisa lihat kemarin dia coba turun ke garis 0,236 dan hari ini dia mantul ke atas. Itu untuk Telkom, jadi sangat masih berpeluang ya. Kalau misalnya pun turun, saya ngelihatnya tipis ya, nggak akan terlalu dalam ya saya ngelihatnya. Selanjutnya ada MDKA. Untuk MDKA turun ya, tapi kita bisa lihat masih ada tren kenaikan, di mana distribusi yang dilakukan tidak terlalu banyak daripada akumulasi yang dilakukan dalam 5 hari belakang ya. Jadi di sini MDKA masih berpeluang untuk adanya kenaikan. Besok kalau untuk CL-nya saya di harga 2.700 ini ya. Ini untuk CL-nya, jadi masih berpeluang sebenarnya untuk MDKA sebenarnya, karena berdasarkan MACD juga ada tren kenaikan. Oke, saya akan coba lanjut ke saham rekomendasi kemarin ya. Yang pertama MNCN turun ya, turun tipis di 0,94%. Saya ngelihat ini ya, sama kayak Antam tadi, dia hanya menunggu momen itu bisa isu, bisa adanya tren kenaikan, dan itu banyak ya yang membuat momen itu harus bisa bangkit lagi. Jadi sebenarnya dia udah bangkit di 2 hari yang lalu, tapi kalau saya ngelihatnya wajar ya dia turun hari ini karena 2 hari sudah naik, dan saya ngelihat besok berpeluang besar untuk naik ya, karena bisa dilihat di sini adanya tren kenaikan yang bisa dilihat. Terus berapa harga untuk MNCN bisa naik besok di harga 1080 untuk batas support awal, tapi saya ngelihat besok kemungkinan bisa sampai 1125 ini ya untuk MNCN. Nunggu momen untuk mantul aja ini ya, saya ngelihatnya momen untuk mantul. Terus harga paling rendah
ini sebenarnya di sini udah harga paling rendah ya untuk dibeli sebenarnya. Tapi saya ngelihat kalau paling rendah pun belilah di harga 1.005 ya. Tapi saya masih berpikiran bahwa besok ada tren kenaikan, jadi tidak mungkin akan jatuh dulu, tapi akan langsung coba naik. Saya memprediksinya seperti itu untuk MNCN. Selanjutnya MAPI juga kayak gitu ya. MAPI mantul ya, sebenarnya dia udah di bawah dan dia nggak perlu sampai ke bawah banget untuk mantul, tapi tunggu momen dia akan coba naik. Ini MAPI kemarin naik karena ya masalah itu ya, adanya kenaikan di pertambangan, jadi yang membawa dia untuk bisa naik juga. Itu untuk MAPI hari ini naik di 1,89%. MAPI akan coba berupaya ke 8.300, tapi bisa kemungkinan MAPI besok turun, tapi kecil ya saya ngelihatnya, karena dilihat dari trennya adanya tren kenaikan, jadi masih berpeluang untuk MAPI bisa up esok hari. Oke, dari sekian banyak rekomendasi saya masih senang dengan saham Telkom ya. Saham Telkom hari ini naiknya cukup luar biasa, di hampir 10% sama kayak Sen. Jadi saya ngelihat besok kemungkinan akan ada sedikit koreksi dan dia akan mantul lagi ke atas. Baiklah, saya akan coba memberikan rekomendasi ya. Kemarin itu ada yang bilang coba analisa BRIS, dan saya coba lihat BRIS, ternyata BRIS dalam keadaan sideways ya, tapi ada tren kenaikan, sehingga saya besok malah merekomendasikan BRIS ya untuk 2 hari ke depan ataupun sampai Jumat masih merekomendasikan untuk BRIS, karena adanya tren kenaikan untuk BRIS ya. Bisa kita lihat ya dari sini ya, dia tuh sideways ya, dia tuh ada di harga 0,2 ini sampai 0,5 ini ya, jadi masih berada di zona ini. Jadi saya melihat besok harusnya BRIS bisa, kalau nggak besok berarti besok satu lagi dia akan coba keluar dari minimal dari 0,2 ini ya, 382, terus akan coba naik ke 0,5. Bagaimana dengan tren MACD? MACD saya melihat adanya tren kenaikan, terus berdasarkan volume 3 hari beruntut lihat adanya distribusi, sekarang adanya akumulasi, dan saya melihat besok masih akan adanya akumulasi untuk BRIS. Itu rekomendasi pertama. Yang kedua ada agro. Saya malah merekomendasikan besok yang akan naik adalah perbankan, ataupun 2 atau 3 hari ke depan ya. Saya ngelihat masih ada berpeluang tren kenaikan. Berdasar hari ini dia turun ya, hari ini dia turun di 1,18%. Bisa kita lihat beberapa hari yang lalu dia naik, dan saya ngelihat wajar dia mengalami penurunan. Besok dia akan coba melewati garis support awal di 0,618 di harga 1325. Bisa kita lihat adanya tren kenaikan dari MA5 nya, dan berdasarkan MACD benar-benar masih ada tren kenaikan. Garis biru sudah menonjol ke atas, dan saya melihat berpeluang juga buat agro bisa naik besok ataupun besoknya satu lagi ya. Ini rekomendasi saya untuk besok Kamis, dan kemungkinan dalam minggu ini ya, ini akan berpeluang untuk agro bisa up lagi. Jadi bagi teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membeli saham-saham ini.
Oke, kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan juga boleh kita diskusi di kolom komentar. Kayak kemarin ada yang bilang Telkom nggak terlalu bagus, ataupun ada yang pengen minta dianalisis Pure ataupun PPRO ataupun BRIS, sehingga saya merekomendasikan BRIS untuk hari ini. Boleh ya, boleh di kolom komentar. Untuk Pure dan PPRO saya ngelihat masih berada di bawah karena momentumnya belum ada ya. Momentum itu bisa dari harga dari properti ataupun harga dari mana ya yang membuat momentum itu dia harus bisa naik. Nah, nunggu-nunggu momentum aja untuk Pure dan PPRO. Seperti itu untuk analisa saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, share, and like ya. Bangun channel kita, Saham Receh. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.